wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat ya dan tetap semangat belajar. Nah, di sini kami dari kelompok 10 ingin menyampaikan materi kita tentang pendekatan saintifik dalam pembelajaran tematik terpadu IPS, MI atau SD. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin 1 yaitu pengertian dari pendekatan saintifik. Apa sih pendekatan itu? Nah, pendekatan adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari pemikiran tentang bagaimana metode pembelajaran diterapkan berdasarkan teori tertentu. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran di mana peserta didik diajak untuk melakukan proses pencarian pengetahuan berkenaan dengan materi pelajaran melalui berbagai aktivitas proses pengetahuan, sebagaimana dilakukan oleh para ilmuwan dalam melakukan penyelidikan ilmiah, yang artinya peserta didik diarahkan untuk menemukan sendiri berbagai fakta, membangun konsep dan nilai-nilai baru yang diperlukan untuk kehidupannya. Jadi pendekatan saintifik itu menjadikan pembelajaran itu lebih aktif dan tidak membosankan. Siswa dapat mengonstruksi pengetahuan dan keterampilan melalui fakta-fakta yang ditemukan dalam penyelidikan di lapangan guna pembelajaran. Selain itu, dengan pembelajaran berbasis pendekatan saintifik ini, siswa didorong lebih mampu dalam mengobservasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan atau mempresentasikan hal-hal yang dipelajari dari fenomena alam ataupun pengalaman langsung. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran harus memenuhi 3 prinsip utama, yaitu yang pertama, belajar siswa aktif. Dalam hal ini termasuk based learning atau belajar berbasis penelitian, cooperative learning atau belajar berkelompok, dan belajar berpusat pada siswa. Yang kedua yaitu assessment, berarti pengukuran kemajuan belajar siswa yang dibandingkan dengan target pencapaian tujuan belajar. Yang ketiga yaitu keberagaman, mengandung makna bahwa dalam pendekatan ilmiah mengembangkan pendekatan keagamaan. Pendekatan ini membawa konsekuensi siswa unik, termasuk keunikan dari kompetensi materi, instruktur, pendekatan, dan materi selanjutnya yaitu penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran tematik terpadu di MI atau SD. Penggunaan pendekatan saintifik dapat membantu siswa lebih bisa mengembangkan potensi diri dalam pembelajaran. Dengan pendekatan ilmiah membantu guru dalam membuat siswa tidak lagi pasif dalam pembelajaran dan memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa serta memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran disajikan sebagai berikut. Yang pertama, mengamati. Kegiatan mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau meaningful learning. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Yang selanjutnya, menanya. Dalam kegiatan menanya, guru membuka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, atau dibaca. Pertanyaan tersebut menjadi dasar untuk mencari informasi yang lebih lanjut dan beragam dari sumber yang ditentukan guru sampai yang ditentukan peserta didik, dari sumber yang tunggal sampai sumber yang beragam. Selanjutnya, mencoba. Aplikasi metode mencoba dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar atau sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang selanjutnya, menalar. Menalar adalah salah satu istilah dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Istilah aktivitas menalar dalam konteks pembelajaran pada kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif. Pengalaman-pengalaman yang sudah tersimpan di memori otak berrelasi dan berinteraksi dengan pengalaman sebelumnya yang sudah tersedia. Proses itu dikenal sebagai proses asosiasi atau menalar. Mengolah. Pada tahap mengolah ini, peserta didik sedapat mungkin dikondisikan belajar secara kolaboratif. Pada pembelajaran kolaboratif, kewenangan dan fungsi guru lebih bersifat direktif atau manajer belajar. Sebaliknya, peserta didiklah yang harus lebih aktif lagi. F, yaitu menyimpulkan.
Kegiatan menyimpulkan merupakan kelanjutan dari kegiatan mengolah. Bisa dilakukan bersama-sama dalam satu kesatuan kelompok atau bisa juga dengan dikerjakan sendiri setelah mendengarkan hasil kegiatan mengolah informasi. G. Menyajikan. Hasil tugas yang telah dikerjakan bersama-sama secara kolaboratif dapat disajikan dalam bentuk laporan tertulis dan dapat disajikan sebagai salah satu bahan untuk portofolio kelompok atau individu yang sebelumnya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada guru. Kemudian yang terakhir, yang H, yaitu mengomunikasikan. Pada kegiatan akhir diharapkan peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil pekerjaan yang telah disusun secara baik bersama-sama dalam kelompok atau secara individu dari hasil kelompok yang telah dibuat bersama. Kegiatan ini dapat diberikan klarifikasi oleh guru agar peserta didik mengetahui secara benar apakah jawaban yang telah dikerjakan sudah benar atau ada yang harus diperbaiki lagi. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran itu meliputi 3 kegiatan pokok, yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan bertujuan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif dan yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Sebagai contoh, ketika memulai pembelajaran, guru menyapa anak dengan nada atau ekspresi yang bersenyum atau tersenyum dan gembira atau mengucapkan salam. Selanjutnya mengecek kehadiran para siswa dan menanyakan ketidakhadiran siswa apabila ada yang tidak hadir. Nah, dalam metode saintifik, tujuan utama kegiatan pendahuluan adalah memantapkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang telah dikuasai atau yang berkaitan dengan materi pembelajaran baru yang akan dipelajari oleh siswa. Dalam kegiatan ini, guru harus mengupayakan agar siswa yang belum paham suatu konsep dapat memahami konsep tersebut dengan baik, sedangkan siswa yang mengalami kesalahan konsep atau kesalahan pada pemahaman dapat dihilangkan kata-kata yang tidak bisa dipahami oleh para siswa. Selanjutnya, pada kegiatan pendahuluan disarankan guru menunjukkan fenomena atau kejadian aneh atau yang mengganjal atau description event yang dapat menggugah timbulnya pertanyaan-pertanyaan pada diri siswa. Kegiatan inti merupakan kegiatan utama dalam proses pembelajaran atau dalam proses penguasaan pengalaman belajar atau learning experience siswa. Kegiatan inti dalam pembelajaran adalah suatu proses pembentukan pengalaman dan kemampuan siswa secara terprogram yang dilaksanakan dalam durasi waktu tertentu. Kegiatan inti dalam metode saintifik bertujuan untuk terkonstruksinya konsep, hukum atau prinsip oleh siswa dengan bantuan dari guru melalui langkah-langkah kegiatan yang diberikan di awal pembelajaran. Kegiatan penutup ditujukan untuk 2 hal pokok, yaitu yang pertama validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang telah dikonstruksi oleh siswa. Kedua, pengayaan materi pelajaran yang dikuasai oleh siswa. Begitu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.